selanjutnya, nah ini pembagiannya. Jadi bentuk perubahan pada pendidikan mapel PJOK terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah perubahan dari pendidiknya. Lalu yang kedua perubahan peserta didiknya. Terus dampak dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya ingin berbagi tentang tugas akhir mengikuti sekolah penggerak atau akhir dari pendampingan sekolah penggerak, yaitu laporan perubahan penting selama mengikuti program sekolah penggerak. Karena teman-teman saya ada yang masih bingung tentang bagaimana sih formatnya dan kira-kira bentuknya seperti apa, ini saya akan bagikan buat teman-teman. Silakan dikembangkan, ditambahkan, dan juga boleh dimodifikasi sesuai keadaan teman-teman, keadaan sekolah teman-teman. Ya, di sini saya memberi sederhananya. Di sini yang pertama adalah cover teman. Ya, laporan perubahan penting selama mengikuti program sekolah penggerak. Di sini boleh teman-teman berikan logo atau gambar yang menarik, boleh juga seperti ini. Terus selanjutnya, nah ini pembagiannya. Jadi bentuk perubahan pada pendidikan mapel PJOK terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah perubahan dari pendidiknya. Lalu yang kedua perubahan peserta didiknya. Terus dampak dari sekolah. Ini dasar dari perubahannya teman-teman. Terus diawali dari yang pertama, yaitu perubahan dari peserta didik. Contohnya ini, banyaknya inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi buat bahan ajar. Ini salah satunya. Terus di sini teman-teman bisa gambarkan sebuah foto atau video pembelajaran yang menggunakan bahan ajar, yaitu inovasi. Boleh juga yang skema atau menurut teman-teman yang sesuai dengan sekolah dan data yang teman-teman punya. Terus ya, ini salah satu kemajuan untuk guru. Guru bisa menyederhanakan pembelajaran dan kurikulum keterampilan yang memang esensial gitu. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan video teman-teman yang melakukan penyederhanaan atau sebuah materi pembelajaran yang menarik, yang kira-kira datanya teman-teman memiliki. Contohnya adalah saat belajar memanah gitu. Nah, di sini peserta didik sangat tertarik. Ya, ini yang ditempel di sini. Terus selanjutnya, nah ini yang tadi, yang kedua, perubahan peserta didik. Ya. Ini dituliskan seperti ini, yang contoh ya. Mendorong kepada pembelajaran project based learning, memberikan materi ajar berupa proyek untuk mencari solusi dan mencari sumber pembelajaran yang lain yang tidak harus terpaku pada buku catatan atau guru. Ya, BPL akan memacu peserta didik untuk belajar, berpikir, dan mandiri. Terus kemajuan yang selanjutnya, peserta didik lebih mandiri. Selanjutnya, peserta didik merasa memiliki ruang karena diapresiasi. Terus lanjut, ini salah satu hasil portofolio, dokumentasi dari hasil karya peserta didik. Teman-teman bisa tempelkan gambarnya, atau kalau ada videonya. Sangat bagus kalau video di sini teman-teman. Terus ini yang lain, diskusi konferensi, berbagi informasi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Sekolah perlu menentukan fungsi dari satu diskusi untuk dapat mengembangkan struktur dan kegiatan yang melibatkan menentukan target belajar
berdiskusi atau konferensi bisa dalam struktur formal maupun informal. Ya, ini bagusnya teman-teman, ada foto-foto guru dengan serta didik dan wali mungkin yang sedang berdiskusi atau video. Lanjut lagi, nah ini ada yang sudah, ada yang belum. Kalau teman-teman di sekolah teman sudah ada yang membuat pameran karya, sebaiknya dilampirkan di sini. Perayaan proses belajar peserta didik dan juga sebagai asesmen sumatif. Pameran karya berisi proses dari pembelajaran hingga produk dari sebuah proyek belajar. Ini gambar-gambarnya tempelkan di sini teman-teman. Dari masakan atau sebuah karya-karya seni. Nah, lalu selanjutnya adalah dampak sekolah. Ya, banyak kolaborasi yang dijalin bersama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui sekolah penggerak, kebutuhan sekolah pun dipenuhi. Contoh bantuan Chromebook, terus akomodasi untuk pengelolaan pos kinerja itu juga terpenuhi, maka dicantumkan di sini. Terus ini contoh, banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Kami mengenal program sekolah penggerak kepada masyarakat, kemudian kepada pemerintah daerah khususnya di wilayah kami dan teman-teman guru dari sekolah yang lain. Nah, ini cukup. Jadi intinya ini silakan teman-teman kembangkan sesuai dengan ide teman-teman dan juga keadaan di sekolah teman-teman. Ya, semoga ini membantu dan menginspirasi teman-teman semua dalam mengembangkan tugas akhirnya di sekolah penggerak. Selamat melaksanakan tugasnya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.